Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Meza Daraman Channel. Kali ini kita akan ngebahas soal bareng Kak Uli tentang materi nasionalisme tes wawasan kebangsaan. Oke, sebelum kita ke soalnya, kakak mau fahamkan dulu adik-adik nih, apa sih itu nasionalisme? Jadi nasionalisme itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut bisa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, nasionalisme adalah keinginan untuk bersatu dalam suatu negara. Oke adik-adik, paham kan? Langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk A. Membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar, B. Menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air, C. Menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, D. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab, E. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Jadi di sini tujuan memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila adalah untuk membangun dan mengembangkan jiwa serta semangat nasionalisme sebagai perwujudan cinta tanah air. Jadi jawabannya yang betul adalah B ya adik-adik. Oke, kita ke soal nomor 2 ya adik-adik. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional, kecuali A. Timbulnya paham baru nasionalisme, B. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, C. Kemenangan Jepang atas Rusia, D. Lahirnya ideologi baru, atau E. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. Nah, yang harus adik-adik tahu ada 4 faktor eksternal pendorong nasionalisme Indonesia. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. Yang ketiga, timbulnya paham baru tentang nasionalisme. Dan yang keempat, munculnya ideologi baru. Jadi, karena yang ditanyakan adalah kecuali, jawaban yang tepat adalah bravo ya adik-adik. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi bukan merupakan faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia. Oke, soal nomor 3 ini ada 5 pernyataannya adik-adik. Yang pertama, terciptanya permukiman untuk masyarakat ekonomi rendah. Yang kedua, adanya lalu lintas dunia. Yang ketiga, timbulnya nasionalisme. Yang keempat, berkobarnya perang kolonial. Dan yang kelima, politik pemerasan yang merupakan akibat dari di bidang politik karena adanya imperialisme ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5, atau E. 2, 4, dan 5. Oke, sebelumnya adik-adik harus tahu dulu apa sih itu imperialisme. Jadi imperialisme itu adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintah atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah yang di daerah lain. Oke, jadi di sini ada 5 ya akibat politik dari imperialisme. Yang pertama, terciptanya tanah jajahan. Yang kedua, politik pemerasan. Yang ketiga, berkobarnya perang kolonial. Yang keempat, timbulnya politik dunia. Dan yang kelima, timbulnya nasionalisme.
Jadi jawaban yang tepat adalah D ya adik-adik, pernyataan 3, 4, dan 5. Kita ke soal nomor 4. Sarah dan Rani adalah mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikan S2 di negeri kincir angin Belanda. Mereka bertempat tinggal di lingkungan yang sama. Suatu hari Rani sakit dan tidak masuk kuliah. Sarah merasa khawatir dan segera ke tempat tinggal Rani untuk melihat keadaannya. Sarah terkejut mendapati Rani sedang menggigil terbungkus selimut. Segera Sarah menelpon taksi dan membawa Rani ke rumah sakit terdekat. Sikap Sarah menunjukkan adanya A. Tujuan nasionalisme, B. Pengertian nasionalisme, C. Faktor pendorong timbulnya nasionalisme, D. Manfaat nasionalisme, atau E. Nilai nasionalisme. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya adik-adik. Kasus Sarah dan Rani merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya rasa nasionalisme, yaitu adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Jadi ada beberapa faktor pendorong munculnya paham nasionalisme, antara lain yang pertama adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan sepenanggungan. Dan yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Kita ke soal terakhir, soal nomor 5. Sosionasionalisme adalah nasionalisme yang bertujuan mencapai kebahagiaan umat manusia, dan bukannya nasionalisme yang mengagung-agungkan negeri ini di mata internasional saja. Sosionasionalisme adalah gagasan dari salah satu pejuang Indonesia, yaitu A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Hos Cokroaminoto, D. Budi Utomo, atau E. Rajiman. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya adik-adik. Nah, Soekarno telah merumuskan suatu gagasan mengenai nasionalisme yang layak diterapkan di Indonesia sejak ia muda. Gagasan beliau dikenal dengan istilah sosionasionalisme. Dalam artikel yang ia tulis tahun 1932, Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Soekarno menyinggung inti dari sosionasionalisme yang ia rumuskan. Presiden Soekarno berkata, nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi haruslah mencari selamatnya manusia. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada menselihat. Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan, begitulah Gandhi berkata. Jadi nasionalisme kita oleh karenanya haruslah nasionalisme yang dengan perkataan baru yang kami sebut sosionasionalisme, dan demokrasi yang harus dicita-citakan haruslah demokrasi yang kami sebutkan sosiodemokrasi. Nah, itu kita kutip dari halaman website http://proklamator.id Bung Karno dan nasionalisme ya adik-adik. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, itulah tadi ngebahas soal bareng Kak Uli tentang materi nasionalisme tes wawasan kebangsaan ya adik-adik. Ditunggu ngebakul selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.